Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diana Puspitasari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jombi Chusakai. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, yang dikemukakan oleh M.R. Supomo, M.R. Muhyamin, dan I.R. Soekarno. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Juni sekarang kita diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang disebut juga Panitia 9, dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10-14 Juli 1945, menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya atau preambul. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Perang Dunia II yang terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon II. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pada pukul 12 WIB. Dengan jaminan itu, akhirnya I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 WIB. Dan mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksmana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno, kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta.
Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan tersebut. Dulu, namanya adalah Lapangan Ikada. Namun, Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi Kemerdekaan RI. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan RI semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di rumah IR Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers, DM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudancho Latif Hadraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah IR Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhut dengan bantuan Sudancho Latif Hadraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.